Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Laga big match bakal tersaji di Stamford Bridge kala tim kesayangan kita yakni The Blues Chelsea akan menjamu The Reds Liverpool. Situasi makin panas karena aksi saling tikung untuk mendapatkan gelandang Brighton Hove Albion yakni Moises Caicedo plus perebutan gelandang Southampton yakni Romeo Lavia, yang kabarnya ya sudah ada persetujuan secara personal dengan Lavia. Chelsea kabarnya sudah memasukkan tawaran resmi untuk Romeo Lavia senilai 52 juta pounds plus add-ons 3 juta pounds. Sementara untuk Moises Caicedo, Chelsea diperkirakan bakal memasukkan tawaran baru, penawaran terbaru sebelum jam 1 siang waktu Inggris atau habis Isya ya, di waktu Indonesia ya, waktu Indonesia Barat, dan diprediksi tidak bakal kurang dari 110 juta pounds. Jadi laga ini semakin panas dengan perebutan dua gelandang bertahan. Tetapi kalau ditanya seberapa optimis saya menyambut musim baru ya, menyambut laga perdana The Blues Chelsea menghadapi Liverpool, tentu saya menjawab saya sangat optimis menyambut laga ini. Dasarnya adalah laga pramusim kita, 5 pertandingan, 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Inilah yang membuat saya optimis menyambut musim baru ya, meskipun di laga perdana kita langsung berhadapan dengan The Reds Liverpool ya. Satu-satunya yang mengganggu pikiran saya, satu-satunya yang membuat saya khawatir adalah kita tidak pernah memenangkan 8 laga terakhir di Stamford Bridge. Terakhir kali kita menang itu kala menjamu Borussia Dortmund di Liga Champions. Sementara di Premier League ya, terakhir kali kita menang itu ketika menjamu Leeds United sebelum menghadapi Borussia Dortmund di tanggal 4 Maret kalau tidak salah. Itulah kemenangan terakhir kita di laga kandang di musim kemarin. Tetapi musim baru, semangat baru, dan kita juga mempunyai pelatih baru yakni Mauricio Pochettino. Meskipun di laga awal kita tidak akan diperkuat oleh Christopher Nkunku ya, yang cedera di laga pramusim terakhir ketika menghadapi Borussia Dortmund, tetapi menurut saya ini bukanlah masalah yang cukup serius. Kita masih punya Chukwuemeka, Michael Mudryk, Raheem Sterling yang bisa bermain di belakang Nicholas Jackson. Karena tentu teman-teman sudah tahu bahwa Christopher Nkunku ini diproyeksikan untuk mengisi posisi gelandang serang dan juga posisi flank kiri. Ya. Jadi beberapa kali dicoba Christopher Nkunku mampu bermain di 3 posisi, flank kiri, kemudian gelandang serang atau posisi nomor 10 di belakang striker, dan juga di posisi nomor 9 sebagai striker tunggal. Ya, jadi memang cukup kehilangan, tetapi saya rasa tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap permainan The Blues Chelsea, karena kita melihat di pramusim beberapa kali kita bermain tanpa Christopher Nkunku dan Nicholas Jackson mampu bermain sangat apik ya. Michael Mudryk juga ketika menghadapi Brighton ya, di babak kedua itu kan Christopher Nkunku sudah ditarik ya. Nicholas Jackson, kemudian Michael Mudryk mampu memberikan warna baru bagi lini serang The Blues Chelsea. Jadi menurut saya The Blues Chelsea bisa meraih poin penuh di laga perdana Premier League. Apalagi musim ini ya, Liverpool bermain dengan gelandang baru, Szoboszlai, McAllister ya, kemudian mungkin akan turun dengan Curtis Jones. Dan menurut saya 3 gelandang ini tidak mampu mengatur ritme permainan dari Liverpool. Dan pasti teman-teman akan lihat ya, kelemahan dari gelandang Liverpool ini ketika transisi antara bertahan ke menyerang atau dari menyerang ke bertahan, pasti Liverpool bakal keteteran di laga menghadapi The Blues Chelsea di Stamford Bridge. Inilah yang harus dimaksimalkan oleh The Blues Chelsea. Makanya ketika di laga terakhir menghadapi Borussia Dortmund, Mauricio Pochettino tidak mengganti Enzo Fernandez dan juga Conor Gallagher di lini tengah The Blues. Ini untuk bisa ya, membangun chemistry antara kedua pemain ini. Ya, jadi saya berharap dua pemain ini bisa menjaga keseimbangan lini tengah The Blues Chelsea, yang dimana kita tahu Mauricio Pochettino
mengandalkan high pressing dan juga counter pressing ketika kita kehilangan bola. Jadi saya sangat optimis menyambut laga perdana Premier League menghadapi Liverpool di Stamford Bridge. Saya yakin The Blues Chelsea bisa meraih hasil positif jika mampu memanfaatkan kelemahan Liverpool di lini tengah dan juga kelemahan di sisi kanan pertahanan Liverpool. Di sana ada Trent Alexander-Arnold. Ya, teman-teman pasti sudah tahu Alexander-Arnold ini sangat baik ketika menyerang, namun sangat jelek ketika bertahan. Ya, itu sudah terlihat ya dari pertama dia muncul sampai saat ini tidak ada perubahan dari segi defense dari Trent Alexander-Arnold. Inilah yang bisa kita maksimalkan. Semoga Michael Mudryk ya bisa menjadi pembeda di laga ini karena perannya sangat krusial untuk membongkar lini pertahanan terlemah dari The Reds Liverpool. Ya, semoga dia tidak seperti musim kemarin yang hanya mampu mengukur lapangan dari bawah ke depan, dari depan ke belakang. Ya, dan saya melihat ada prospek ya permainan dari The Blues Chelsea. Permainan kita di pramusim sangat cair, bola juga mengalir tidak tersendat ya, kecuali ketika Pochettino langsung mengubah susunan pemain ya, menggantikan beberapa pemain, disitulah terlihat permainan kita mulai drop ya, dan permainan tidak lagi secair seperti babak pertama. Atau kita bermain jelek di babak pertama dan kita bisa bermain sangat bagus di babak kedua. Jadi ada waktu sekitar 40 hingga 50 menit itu kita bermain sangat bagus sebelum terjadi pergantian pemain ataupun perubahan strategi dari Mauricio Pochettino. Oke, kita ke line up yang kemungkinan besar akan diturunkan Mauricio Pochettino di laga ini. Di posisi kiper, saya rasa Robert Sanchez bakal memulai debutnya bersama The Blues Chelsea. Kenapa saya bilang Robert Sanchez akan memulai debutnya? Karena Kepa Arrizabalaga diambang pintu keluar menuju Real Madrid. Ya, karena dia menolak Bayern Munchen dan kabarnya dia bakal menjadi kiper pengganti Thibaut Courtois yang cedera di Real Madrid. Kemudian di lini pertahanan, fullback kiri Ben Chilwell, fullback kanan Reece James ya, kapten kita. Kemudian Thiago Silva dan juga Levi Colwill akan menjadi pemain yang akan diturunkan sejak menit awal. Mengingat Axel Disasi baru bergabung, kemudian Benoit Badiashile baru pulih dari cedera, jadi kemungkinan besar Levi Colwill dan Thiago Silva akan menjadi andalan di awal-awal musim. Ya, mungkin di laga berikutnya kemungkinan besar Benoit Badiashile akan berduet dengan Axel Disasi. Dua pemain ini sudah terbangun chemistry-nya karena mereka berdua pernah bermain bersama di AS Monaco. Di lini tengah double pivot ya, Conor Gallagher, Enzo Fernandez ya bakal menjadi pilihan utama Mauricio Pochettino. Flank kiri Michael Mudryk, flank kanan Raheem Sterling ya, meskipun penampilannya di pramusim tidak terlalu baik tetapi pengalamannya bermain di level tertinggi ya, bakal menjadi modal berharga untuk skuad muda The Blues Chelsea. Karena Chukwuemeka di gelandang serang, di belakang striker yakni Nicholas Jackson yang bakal menjadi tumpuan utama The Blues Chelsea dalam mencetak gol, entah itu dari asisnya ataupun dari golnya. Karena Nicholas Jackson ini punya atribut untuk bisa menjadi pemain yang sangat mematikan di lini depan The Blues Chelsea. Dia punya atribut seperti Didier Drogba, kecepatan, positioning, ketenangan dalam menciptakan gol ya, ketenangan dalam mengeksekusi peluang. Inilah yang dibutuhkan oleh seorang striker ya. Jadi saya sangat yakin The Blues Chelsea bakal bisa meraih hasil positif ketika menjamu The Reds Liverpool di Stamford Bridge. Kalau skor ya, kemungkinan besar kita bisa memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 ataupun 2-1 ya. Jadi skor akan tipis di laga ini, kecuali ada kejutan dari Nicholas Jackson dan kawan-kawan. Kemungkinan besar kita bakal membantai Liverpool ya, yang menurut saya pertahanannya cukup kuat di musim ini karena tidak ada perubahan yang signifikan di lini pertahanan Liverpool. Hanya saja di posisi gelandang yang cukup banyak perubahan ya, dengan datangnya Szoboszlai dan juga
McAllister. Ya, jadi mereka sangat berharap untuk bisa mendapatkan Moises Caicedo karena mereka melihat transisi di lini tengah ketika bertahan dan menyerang sangat buruk, makanya mereka mencoba untuk membajak Moises Caicedo dari buruan Debussy. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kalau teman-teman punya prediksi line up sendiri dan juga prediksi skor, silahkan ketik di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.